Oke, selamat pagi sahabat petani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memupuk lagi. Yang di video kemarin kan ada pupuk saya yang masih tersisa itu, yang saya simpan di dalam jerigen bekas minyak goreng yang isi 5 liter itu. Nah, karena saya tutup rapat, saya simpan dengan baik, jadi masih bagus untuk digunakan kembali. Dan ini perkembangan dari buah yang sekitar 4 hari yang lalu ya. Di video sebelumnya itu ada masih terlihat belum terlalu besar banget, dan ini udah mulai lumayan besarnya ini. Nah, kelihatan agak mulus ya kan. Dan ini udah kulitnya udah mulai agak kusam karena udah mulai besar yang itu. Jadi rencana hari ini saya pupuk, unsurnya masih sama kayak kemarin ya. Masih nitrogen sama kalium itu agak berimbang, agak tinggi. Unsur fosfat yang kita rendahkan. Tujuannya apa? Untuk membentuk ini pigmen daun biar kembali hijau lagi. Ini secara perlahan ini udah mulai pulih hijaunya, walaupun belum terlihat hijau banget ya kan, tapi udah mulai kelihatan. Dibanding video yang kemarin kelihatan daunnya kuning banget ya kan. Ini udah mending, berarti ada perubahan dari pupuk saya kemarin tuh. Oke, kita lanjut dulu pupuknya karena ini berhubung udah agak siang. Nanti karena kalau udah kesiangan itu kurang bagus untuk pupuk tanaman itu. Oke, kita lanjut dulu. Dan ini pupuk yang kemarin itu yang sisa ya kan. Ini udah takaran tinggal tuang ini. Jadi udah bercampur air. Jadi ini takaran tinggal pakai. Jadi nggak perlu lagi tambah-tambah air. Oke, beri saya tuang dulu. Tinggal aduk-aduk dikit biar agak tercampur kembali. Oke, cukup. Oke, kita pupuk kembali, kita kasih makan tanamannya. Nah, ini sahabat tani, sebenarnya udah waktunya saya ini menimbunnya pakai apa? Pakai kompos atau PDH ya kan. PDH itu pupuk dasar hayati ya. Semacam kompos, cuman bahannya itu lebih lengkap. Jadi kualitasnya itu lebih baik dari kompos. Ini kan udah pada terlihat ini akarnya ini. udah pada terlihat maksudnya. Oke, kita pupuk dulu. Nih, 1 gelas ini ukurannya udah 200 cc atau 200 ml. Udah pas takarannya. Oke, lanjut dulu pupuknya. Dan ini sahabat tani, saya udah siap pupuknya. Pupuknya masih ada sisa. Jadi rencana mau saya simpan kembali untuk pupuk yang sekali lagi lah. Jadi 3 kali pakai. Masih bisa ini saya rasa untuk pemupukan yang selanjutnya. Disimpan asal disimpan rapi di sini. Maksudnya dalam artian rapi itu tutup rapat tutupnya. Jadi nggak kontaminasi. Disimpan di tempat yang sejuk, udah aman. Nah, ini rumput di bedengan ini sudah mulai apa ya, udah mulai banyak ini, udah mulai ada yang menjalar kemana-mana. Udah cukup mengganggu sebenarnya, cuman waktu saya masih terbagi-bagi.
Nah ini kan udah agak mulai pigmen daunnya udah mulai hijau. Ini kemarin kuning banget ini karena udah terlanjur, dia nggak sempet ketolong, ya udah nanti kita pangkas aja, nggak apa-apa yang seperti ini, nggak masalah. Toh yang daun yang di atas itu kan masih ada, kita nyelamatkan daun yang di atas itu, karena yang di atas itu yang dekat bunga sama buah itu yang lebih penting. Kalau yang di sini tuh udah waktunya pemangkasan pun nggak masalah sebenarnya. Dan ini sudah mulai banyak yang jadi buahnya. Nah, udah lumayan kelihatan mulus ya, kelihatan bening. Nah ini dua, ini juga, ini satu lagi. Ini teman-teman, sedikit ada yang mau saya jelaskan. Kemarin ada saya sedikit membahas efek dari kekurangan unsur nitrogen ya. Nah ini salah satu buktinya. Kalau pengen tahu sahabat petani, ini bentar ya. Nah jadi buah itu cepat masaknya, jadi masih muda pun udah masak. Belum waktunya ya, orang masih segitu kan masih kecil, itu ukuran segitu kan masih kecil udah masak. Itulah salah satu efek dari kekurangan unsur nitrogen. Jadi selain pigmen daun itu menguning, juga pengaruh terhadap buah. Nah ini yang kemarin saya ikat itu, ini udah waktunya ngikat kembali. Diikat sekali lagi ini. Ini. Nah, udah mulai tinggi. Ini yang tanaman yang susulan kemarin tuh. Di sana tuh tanaman susulan. Cuman satu ini aja yang agak bareng sama yang di sana tuh. Nah, satu ini itu bareng sama yang bedengan sebelah sana. Nah, yang lainnya pada mati, nggak apa-apa. Yang penting saya masih tetap semangat untuk belajar. Saya nggak putus asa. Ini walaupun nggak seberapa buahnya, nggak seperti petani-petani yang sukses pada umumnya, tapi saya tetap semangat untuk mempelajari di mana kesalahan saya, di mana kekurangan saya. Jadi masalahnya di mana saja itu saya pelajari terus. Seperti kena penyakit ini, terus kayak ini yang kekurangan unsur nitrogen karena saya telat pupuk ini kan, jadi untuk kedepannya bisa jadi untuk pedoman. Oh jadi kalau kekurangan unsur nitrogen itu efeknya seperti ini gitu kan, jadi tahu kita. Karena semua bisa itu dari pengalaman ya. Orang bisa itu kan karena terbiasa. Dan itu ada satu lagi, itu kecil udah agak kuning. Itu sepertinya udah mau matang juga, udah mau masak, masih kecil. Jadi sepertinya nggak jadi, tapi nggak apa-apa lah. Nanti yang daun-daun yang seperti ini kita pangkasi aja biar kelihatan agak rapi. Nah, jadi biar terlihat rapi, walaupun di batang ini nggak ada daunnya nggak masalah. Yang penting di sini kan udah agak rindang ya, tapi nggak terlalu rindang juga sih. Itulah masih belajaran ini, karena baru-baru ini saya nanam, baru-baru ini saya belajar. Jadi ilmu itu penting, saya rasa itu pengalaman itu penting. Oke, segitu aja sahabat petani. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.